Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di Gapura Lorong Horor. Lorong yang berisi kisah-kisah mistis, beraroma gaib, bertaburkan hal-hal aneh yang kadang sulit dicerna akal dan penuh kejutan. Jangan lupa untuk subscribe channel Lorong Horor, menekan like dan memberikan komen jika Anda sekalian terhibur setelah mendengarkan kisah fiksi horor ini. Jangan lupa pula nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan update video terbaru dari channel Lorong Horor. Terima kasih atas kesediaan dan kebaikan hati Anda. Salam hormat dan selamat mendengarkan kisah mistis berjudul Layang Lelayu. Namaku Tarman. Umurku 27 tahun. Aku marbot Masjid Al-Maghfirah. Tugasku selaku marbot adalah merawat dan membersihkan masjid, seperti membersihkan karpet, menyapu lantai, mengepel, menyapu halaman, menyirami tanaman bunga di samping masjid, dan tugas-tugas layaknya seorang marbot masjid lainnya. Kadang aku juga bertugas mengumandangkan azan kalau Mas Fatih, muazin tetap Masjid Al-Maghfirah, berhalangan atau mempunyai keperluan. Tetapi bukan masalah tugasku selaku marbot atau juga sesekali menjadi muazin yang ingin kuceritakan. Ceritaku tentang pengalamanku yang aneh, sulit dinalar, yang terjadi sekitar 2 tahun lalu. Bahkan hingga kini, aku sering merinding sendiri, bulu-bulu kuduku berdiri meremang kalau aku mengingat kejadian itu. Begini ceritanya. Malam Rabu waktu Isya, Pak Ahmad Jamil datang ke Masjid Al-Maghfirah setelah Mas Fatih mengumandangkan azan. Kedatangannya yang mendadak itu kami sambut dengan terkejut bercampur gembira. Pak Ahmad, begitu biasa ia kami panggil, memang bukan jamaah Masjid Al-Maghfirah. Ia merupakan imam tetap Masjid Al-Ikhlas, masjid tetangga dusunku. Hanya setiap Jumat Legi, Pak Ahmad menjadi khotib sekaligus imam di Masjid Al-Maghfirah. Ketika Mas Fatih selesai mengumandangkan iqomah, kami sepakat mendaulat Pak Ahmad untuk menjadi imam sholat Isya. Bukan hanya sekedar untuk menghormatinya, tapi Pak Ahmad memang sangat pantas menjadi imam sholat. Menurutku, suara Pak Ahmad bagus. Irama bacaan Al-Qur'annya juga sangat merdu didengarkan, terutama pada nada-nada tinggi. Pada awalnya Pak Ahmad menolak. Ia beralasan lagi tidak enak badan, tapi kami tetap memintanya, termasuk Pak Buhori, Ketua Takmir Masjid Al-Maghfirah yang seharusnya menjadi imam sholat. Aku bahkan perlahan mendorong tubuh Pak Ahmad hingga sampai ke mihrab. Pak Ahmad tersenyum dan menggeleng-gelengkan kepala melihat tindakanku. Ia akhirnya mengimami sholat Isya kami. Aku atau barangkali seluruh jamaah Masjid Al-Maghfirah agak terkejut dan heran mendengar suara bacaan Al-Quran Pak Ahmad ketika itu. Tidak seperti biasanya. Suaranya terdengar bergetar. Beberapa kali ia nampak terengah-engah dan kehabisan napas hingga tidak mencapai tempat berhenti dari bacaan Al-Quran yang seharusnya. Pak Ahmad juga terdengar kesulitan mencapai nada-nada tinggi. Sangat mengherankan. Apa yang terjadi dengan Pak Ahmad? Selesai sholat, kulihat Pak Ahmad tetap duduk bersila membaca zikir. Kepalanya terlihat perlahan-lahan mengangguk-angguk mengikuti zikir yang ia lantunkan dengan suara perlahan. Tiba-tiba kepalanya merunduk, terus merunduk
hingga akhirnya menyentuh sajadah tempat sujudnya, dan tubuhnya seketika itu terguling. Kami semua terkejut. Jamaah Masjid Al-Maghfirah geger. Pak Bukhari dan beberapa orang jamaah di saf depan bergegas mendekati Pak Ahmad, bermaksud memberikan pertolongan. Tapi Pak Ahmad yang sudah kembali duduk bersila itu bilang kalau dirinya baik-baik saja. Katanya dengan suara lirih, "Aku hanya sedikit pusing dan badanku terasa lemas." "Kuantar ke rumah sakit ya, Pak," kata Pak Bukhari. Pak Ahmad tersenyum dan perlahan menggelengkan kepala. Namun belum juga ia menjawab tawaran Pak Bukhari, mendadak Pak Ahmad jatuh pingsan. Pak Bukhari cepat menahan tubuh Pak Ahmad. Aku dan seorang jamaah turut memegangi tubuh Pak Ahmad. Pak Bukhari lalu memerintahkan agar tubuh Pak Ahmad dibaringkan di ruang utama masjid. Pak Bukhari juga meminta agar orang-orang sedikit menjauh, tidak merubung Pak Ahmad. Pak Bukhari lalu memanggil Mas Fatih. "Teh, lekas keluarkan mobil. Kita bawa Pak Ahmad ke rumah sakit." Mas Fatih bergegas keluar masjid menuruti perintah Pak Bukhari. Sebentar kemudian mobil yang dikemudikan Mas Fatih berhenti di depan pintu selatan Masjid Al-Maghfirah. Tubuh Pak Ahmad kami bopong beramai-ramai dan kami masukkan ke dalam mobil. Pak Bukhari dan 2 orang jamaah masjid mengantar Pak Ahmad ke rumah sakit, sementara aku tetap tinggal untuk menunaikan tugasku selaku marbot setelah sholat Isya selesai. Malam Jumat selepas waktu Isya. Berbeda dengan hari-hari biasanya, jamaah masjid telah meninggalkan Masjid Al-Maghfirah sekitar 10 menit setelah pelaksanaan sholat Isya selesai. Itu karena kami berencana ke rumah sakit untuk membesuk Pak Ahmad. Pak Bukhari mengajakku turut serta. Aku antusias menyambutnya. Sejak Pak Ahmad dirawat di rumah sakit 2 hari lalu, aku belum membesuknya. Aku juga berencana meminta maaf pada Pak Ahmad karena dorongan pelanku pada Pak Ahmad hingga sampai ke mihrab yang membuat Pak Ahmad menjadi imam sholat yang berakhir Pak Ahmad jatuh pingsan. Aku sungguh-sungguh merasa bersalah ketika itu. Aku lalu bergegas melaksanakan tugasku selaku marbot, sementara Pak Bukhari, Mas Fatih, dan beberapa jamaah masjid lainnya menungguku di dalam mobil yang diparkir di pinggir jalan di utara masjid. Dengan cepat, aku menutup dan mengunci pintu utara dan pintu timur, serta menutup jendela-jendela. Selesai itu, aku bergegas memasukkan kotak besar yang berada di samping pintu selatan ke dalam ruangan di sebelah utara mihrab sesuai perintah Pak Bukhari. Perintah itu sangat beralasan karena kotak besar yang kusimpan itu beberapa waktu lalu dicongkel maling dan dikuras isinya. Sejenak aku memeriksa isi ruangan yang juga biasa digunakan muazin untuk mengumandangkan azan. Peralatan sound system di ruangan itu sudah dalam keadaan mati. Kotak-kotak infak jamaah telah sesuai pula jumlahnya, tersusun menempel di dinding ruangan sebelah utara berseberangan dengan kotak besar. Selesai memeriksa, aku lalu mematikan lampu ruangan, kemudian menutup dan mengunci pintu ruangan. Tidak hanya kunci pada daun pintu saja, melainkan juga kunci tambahan pada gembok yang dipasang khusus untuk menjaga kemungkinan buruk seperti yang pernah terjadi 6 bulan lalu. Ruangan itu dibobol maling dan peralatan sound system di dalamnya dibawa kabur. Aku memasukkan anak-anak kunci ke dalam saku baju,
lantas berjalan menuju pintu masjid sebelah selatan. Sejenak aku menghentikan langkah dan melihat jam dinding di atas mihrab. Jam 7:21. Lampu di atas mihrab telah padam. Mungkin tadi Pak Bukhori yang memadamkannya setelah selesai mengimami sholat. Seketika aku kembali menatap ke depan, aku sangat terkejut hingga aku hampir terlonjak. Aku melihat seseorang berdiri di tengah-tengah pintu masjid sebelah selatan. Sejenak kemudian, setelah aku mengenali siapa sosok yang tiba-tiba membuat jantungku sempat kencang berdetak tadi, aku kembali terkejut. Aku berujar sambil membelalakkan mata. Astagfirullah. Pak Ahmad? Pak Ahmad tersenyum, pelan menganggukkan kepala dan mengucapkan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawabku tanpa memedulikan suara Pak Ahmad yang terdengar lemah, tidak seperti biasanya. Aku buru-buru mendekati Pak Ahmad. Kujabat dan kucium tangannya dengan hormat. Aku merasakan tangan Pak Ahmad dingin. Kutatap Pak Ahmad, lalu kutanyakan padanya, "Bapak sudah sembuh?" Pak Ahmad kembali mengangguk dan menjawab dengan suara perlahan, "Alhamdulillah, aku sudah tidak sakit lagi, Man." Kusambut dengan syukur ucapan Pak Ahmad itu. Ujarku, "Alhamdulillahirabbil alamin." Sejenak kemudian aku ingat pada Pak Bukhori, Mas Fatih dan beberapa orang yang sedang menungguku di dalam mobil. Maka kataku kemudian kepada Pak Ahmad, "Maaf Pak, saya mau memberitahu Pak Bukhori dan yang lainnya kalau Bapak sudah sembuh. Semula sebentar lagi kami akan ke rumah sakit untuk menjenguk Bapak." "Tidak perlu repot-repot, Man," tukas Pak Ahmad. "Tapi aku mau merepotkanmu, Man." "Merepotkan apa, Pak?" tanyaku penasaran. Pak Ahmad mengeluarkan selembar kertas terlipat dan memberikannya kepadaku. Katanya kemudian, "Man, aku minta tolong siarkan surat pengumuman itu sekarang juga." Sambil melihat kertas terlipat di tanganku, aku mengemukakan pertanyaan. "Ini surat pengumuman apa ya, Pak?" Pak Ahmad hanya menanggapi pertanyaanku itu dengan senyuman, lalu berkata pelan, "Sudahlah, Man, tolong lekas siarkan saja. Aku tunggu di sini ya." Aku mengangguk, lalu bergegas kembali ke ruangan di sebelah utara mihrab. Kubuka pintu dan sempat menoleh ke arah Pak Ahmad. Kulihat Pak Ahmad masih berdiri di tempatnya semula. Aku memasuki ruangan dan langsung menghidupkan amplifier dan mikrofon. Kubuka kertas terlipat pemberian Pak Ahmad. Sebenarnya aku agak terkejut dan heran melihat kertas itu ditulis tangan, tidak diketik seperti biasanya. Namun kuabaikan perasaan heranku itu. Aku segera membacakan berita yang disampaikan Pak Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmat Allah beliau Bapak Ahmad Jamil. Aku benar-benar terkejut setelah membaca sendiri surat pemberitahuan dari Pak Ahmad. Begitu terkejutnya aku hingga mulutku serasa keluh dan aku tidak melanjutkan pembacaan pengumuman yang disampaikan Pak Ahmad. Kesadaranku
seketika itu seperti menghilang hingga aku berdiri terbengong-bengong. Sejenak aku tersadar. Bergegas aku keluar ruangan dan melihat ke pintu sebelah selatan. Sosok Pak Ahmad tidak lagi terlihat. Aku bergegas mencari Pak Ahmad. Di halaman masjid sebelah selatan tidak kutemukan Pak Ahmad. Aku mengelilingi Masjid Al-Maghfirah untuk mencari, namun tetap tidak juga kutemukan Pak Ahmad. Pak Ahmad menghilang begitu saja seperti ditelan bumi. Aku benar-benar bingung mengalami kejadian yang sangat aneh itu. Aku tidak mengerti sendiri apa yang harus kulakukan ketika itu. Berita kematian atau biasa kami menyebutnya layang lelayu yang tidak tuntas kusampaikan tadi membuat Pak Bukhari, Mas Fatih, dan beberapa jamaah Masjid Al-Maghfirah lainnya yang menungguku di dalam mobil berdatangan ke masjid. Pak Bukhari yang berjalan tergopoh-gopoh langsung menemui aku yang hanya berdiri kebingungan seperti orang linglung. "Man, apa yang terjadi?" tanya Pak Bukhari. "Kenapa kau mengumumkan kalau Pak Ahmad meninggal dunia?" Rentetan pertanyaan Pak Bukhari membuat kesadaranku sepenuhnya pulih. "Man," kata Pak Bukhari yang sengaja memelankan suaranya, "kenapa kau tadi berhenti membaca layang lelayu? Siapa yang meninggal dunia, Man?" Aku menghela napas, menggeleng-gelengkan kepala, dan berujar pelan menjawab pertanyaan Pak Bukhari. "Yang meninggal dunia Pak Ahmad Jamil, Pak." Pak Bukhari, Mas Fatih, dan beberapa jamaah Masjid Al-Maghfirah yang menemuiku itu nampak sangat terkejut. Mereka saling pandang, nampak kebingungan. Mas Fatih yang sedari tadi hanya terdiam, mendadak bertanya padaku, "Man, mana layang lelayu yang kamu baca tadi?" "Kutinggalkan di ruangan untuk azan, Mas," jawabku. Aku kembali memasuki Masjid Al-Maghfirah, diikuti Pak Bukhari, Mas Fatih, dan beberapa orang jamaah masjid. Setelah memasuki ruangan azan, aku kembali terkejut. Kertas terlipat pemberian Pak Ahmad yang seingatku tadi kuletakkan di dekat amplifier tidak nampak lagi. Aku sudah mencari di sekitar tempat amplifier itu, namun kertas itu tidak juga kutemukan. Aku benar-benar bingung dan tidak habis pikir dengan kejadian yang sangat aneh ini. Kepada Pak Bukhari, Mas Fatih, dan beberapa orang jamaah masjid itu, aku lalu menceritakan kejadian yang baru saja kualami. Dari mulai kedatangan Pak Ahmad yang tiba-tiba hingga aku membacakan layang lelayu pemberian Pak Ahmad. Sementara itu, warga dusunku banyak yang berdatangan ke masjid. Mereka menanyakan berita lelayu yang tidak tuntas kubacakan. Kepada mereka, kuceritakan kejadian yang barusan kualami. Belum selesai aku bercerita dan menjawab pertanyaan mereka, terdengar suara motor memasuki halaman masjid. Serempak kami menoleh. Aku melihat Nurdin Jamil, anak sulung Pak Ahmad Jamil, memasuki masjid setelah memarkirkan sepeda motornya. Nurdin Jamil memberitahu jika ayahnya telah meninggal dunia beberapa saat yang lalu, tepatnya jam 7:10. "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un," ucap kami hampir serempak. Pak Bukhari, Mas Fatih, dan orang-orang di dalam masjid itu bergantian memeluk Nurdin Jamil, mengucapkan turut berbelasungkawa dan mendoakan semoga Allah SWT mengampuni dosa dan kesalahan Pak Ahmad, menerima amal kebajikannya, dan menempatkan Pak Ahmad
di surganya. Ketika aku mendekati Nurdin Jamil, anak sulung Pak Ahmad Jamil itu memberikan selembar kertas kepadaku. Katanya, "Man, sebelum meninggal, ayah berpesan, layang lelayunya hendaknya kamu yang membacakan." Aku hanya menganggukkan kepala tanpa memberitahu Nurdin Jamil jika arwah ayahnya telah lebih dulu datang beberapa saat lalu menyerahkan sendiri layang lelayunya itu. Terima kasih telah mendengarkan kisah ini. Semoga Anda sekalian dikaruniai kesehatan dan kebahagiaan yang berlimpah serta keberkahan dalam kehidupan Anda sekalian. Allahumma amin. Terima kasih. Salam horor, salam lorong horor.